Air kelapa gimana? Boleh nggak air kelapa? Yang udah tahu pura-pura nggak tahu ya. Yang, yang kemarin hadir pura-pura nggak tahu. Atau emang beneran nggak tahu jangan? Hah? Air kelapa gimana Pak? Boleh nggak buat wudhu air kelapa? Sekali-kali wudhu pakai air kelapa kan? Ya, biar apa namanya glamor dengan kearifan lokal lah pokoknya. Boleh nggak? Ragu-ragu ini. Boleh nggak? Kenapa enggak? Apakah air kelapa asalnya seperti ini terus diseduh di dalam? Tidak, dia murni air kelapa. Gimana? Berarti wudhu menggunakan air kelapa sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Karena air kelapa itu tidak dikategorikan sebagai air-air yang mensucikan. Dia air dari buah. Sebagaimana kita mengambil semangka, kita peres, kita kumpulkan di gelas. Nggak boleh buat wudhu. Dia cairan. Berbentuk seperti air, tapi dia cairan. Tidak masuk dalam jajaran benda-benda yang digunakan untuk bersuci. Maka wudhu menggunakan air semangka, air kelapa, ada lagi air lontar ya, mirip juga, maka tidak sah. Karena dia suci tapi tidak mensucikan. Baik. Yang ketiga, air suci bercampur dengan sesuatu yang najis. Air suci bercampur dengan sesuatu yang najis. Dan tidak berubah unsurnya. Air suci bercampur dengan sesuatu yang najis dan tidak berubah unsurnya. Kira-kira apa statusnya? Apa statusnya? Air suci tercampur sesuatu yang najis tapi nggak berubah unsurnya. Apa statusnya? Dia suci dan mensucikan. Ya, suci dan mensucikan. Kita akan bacakan hadisnya nanti. Maka dia suci dan mensucikan. Contoh, misalnya Pak, di kamar mandi itu ada air di ember, airnya suci, bisa buat wudhu. Lalu ada anak kecil kencing di kamar mandi tapi di lantainya, bukan di toiletnya. Dia buang air kecil di lantai kamar mandi, cipratan-cipratan kencingnya itu masuk ke air di ember. Kira-kira air di ember, kemasukan cipratan air kencing, berubah tidak unsurnya? Warnanya berubah nggak? Rasa? Bau? Tidak, karena cuma cipratan. Saya nggak katakan si anak kencing di ember. Tapi dia kencing di lantai, cipratannya masuk ke ember. Baik, cipratan air kencing najis apa suci? Najis. Ini namanya air suci bercampur dengan sesuatu yang najis dan nggak berubah unsurnya. Maka status air di ember tersebut suci dan mensucikan. Berarti kita masih boleh berwudu menggunakan air di ember tersebut meskipun sudah terkontaminasi dengan cipratan-cipratan air kencing. Karena dia nggak berubah sama sekali unsur-unsurnya. Itu air seember, apalagi kalau airnya kita bicarakan 2 kullah, beberapa ratus liter, maka lebih aman lagi. Oleh karena itu ketika misalnya ada 1.000 orang buang air kecil berjamaah di laut, air lautnya suci apa najis? Tapi asin. Suci apa najis? Nggak bakal merubah sama sekali. Asin, dari awal Allah ciptakan sudah asin. Ada yang warna kebiruan, ada yang warna kecoklatan, ada yang warna biru tua, hijau dan seterusnya. Itu semua suci dan mensucikan. Air kencing yang dicampurkan ke air laut nggak akan merubah unsur air laut sama sekali. Ya, maka air suci bercampur dengan sesuatu yang najis dan nggak berubah unsurnya. Apa status tadi? Suci dan mensucikan. Yang keempat, air suci bercampur dengan sesuatu yang najis lalu berubah unsurnya. Air suci bercampur dengan sesuatu yang najis lalu berubah unsurnya. Kira-kira apa hukumnya? Apa statusnya? Maka dia najis. Ya, maka dia najis. Ya, pahami kaidah ini baik-baik. Dan kaidah ini baku
bisa kita terapkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat seputar status atau hukum air. Ya, yang keempat ini air suci bercampur dengan sesuatu yang najis, lalu berubah unsurnya, maka dia najis. Kalau kena pakaian harus kita cuci pakaiannya. Contoh tadi, air di ember, lalu ada anak kecil masuk kamar mandi, kencingnya di ember. Maka ada kemungkinan besar bahwa air di ember tersebut karena tercampur air kencing, dia akan berubah warna, bau, apalagi rasanya, pasti dia akan berubah. Maka air di ember tersebut statusnya apa tadi? Statusnya najis. Kalau kena pakaian, kena cipratan pakaian, kita harus mencuci pakaian kita. Cuci dalam artian enggak semua pakaiannya, tapi cukup area yang kena najisnya saja. Ya, baju misalkan kena cipratan air kencing, terkena di sebelah sini, bagian ini, maka ambil air setelapak tangan, basahkan areanya saja. Kita nggak diperintahkan untuk mencuci semuanya, tapi cuci areanya. Karena Nabi SAW melarang kita untuk berbuat boros dalam menggunakan air, meskipun air tersebut digunakan untuk mensucikan suatu najis dalam pakaian. Jelas ya? Nah, itulah kaidah kedua dalam memahami air yang sudah kita kaji pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum kita beranjak ke pembahasan terbaru, apakah ada pertanyaan seputar kaidah tadi? Silakan kalau ada. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Silakan. Hukum berwudu menggunakan air yang sudah dimasak. Setelah dimasak rasa apa airnya, Pak? Berubah rasa enggak? Berubah warna, berubah bau gitu, Pak? Enggak ya? Maka ketika sudah dimasak enggak ada unsur-unsur yang berubah, air tersebut tetap dalam kondisi hukum asalnya. Hukum asal air adalah suci sampai ada dalil atau bukti yang menyatakan tentang kenajisannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah lah yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kalian. Dari ayat tersebut diambil kesimpulan kaidah dari para ulama, hukum asal segala sesuatu adalah suci dan boleh atau halal sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya atau keharamannya. Begitupun air dimasak nggak ada perubahan, maka dia suci dan mensucikan, kecuali yang dibincangkan oleh para ulama adalah air yang terjemur matahari secara langsung, dinamakan dengan air musyammas. Air musyammas itu air yang terjemur matahari. Di sini para ulama mengatakan makruh, membenci air, atau mereka menyarankan tidak dipakai untuk wudu. Kenapa? Karena air musyammas, air yang terjemur panas matahari secara langsung, dapat menyebabkan baros, penyakit kulit menular. Adapun yang dimasak maka tidak ada perbincangan dari para ulama, maka dia kembali kepada hukum asal, boleh. Jelas Pak ya? Baik, ada lagi sebelum saya lanjut? Baik, nah. Ya, ya. Apakah ada cara membersihkannya yang lain gitu ya? Cara membersihkannya, maka di sini nanti kita akan melalui insyaallah babnya dan kita akan bacakan hadisnya. Rasulullah SAW pertama melarang kita untuk berbuat boros dalam bersuci. Karena kata Nabi SAW akan ada di akhir zaman kaum-kaum yang mereka suka berlebihan dalam berdoa dan suka berlebihan dalam bersuci. Dalam artian di sini para ulama membawakan hadis tersebut kepada perintah hemat dalam menggunakan air. Di akhir zaman ada orang-orang yang mereka boros dalam bersuci, boros dalam mandi, boros dalam wudu, termasuk boros dalam membersihkan najis. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Sahal ibnu Hunayf radhiyallahu anhu, yang mana Sahal ibnu Hunayf ketika pakaiannya terkena benda najis yaitu madhi. Kita akan bicarakan seputar madhi pada poin selanjutnya. Nabi SAW katakan, yakfika an ta'khudha kaffan min ma. Cukup bagimu untuk mengambil air setelapak tangan, kemudian basahkan area yang kena najisnya. Cuma itu yang Nabi perintahkan. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW tidak mudah ketika terkena najis lepas pakaian cuci besar, karena sebagian di antara mereka punya baju cuma satu. Kalau sekiranya Nabi menganjurkan setiap kena najis buka baju cuci besar,
maka akan banyak para sahabat yang mereka tidak keluar rumah karena sibuk mencuci pakaian. Banyak di antara mereka baju cuma satu yang mereka pakai karena kesederhanaan kehidupan mereka. Oleh karena itu, sama ketika najisnya air kencing tersebut hinggap di sebelah tangan atau dimanapun, cara mencucinya sama. Kecuali ada dalil yang datang sebagai penjelas cara mensucikan dengan cara yang lain. Kalau tadi kan air kencing ya, nanti ada najis berupa air liur anjing. Cara bersihkannya nggak boleh seperti itu, nanti beda lagi. Ini masuk pada pembahasan namanya bab tentang tata cara membersihkan najis. Jelas ya? Ada lagi? Taib, nah, foto. Sama ya, berubah unsur cuma baunya saja. Jadi di sini terjadi perubahan unsur yang dimaksud tidak mesti tiga-tiganya, berubah satu saja. Dari 3 unsur yang ada, berubah warnanya saja, atau baunya saja, atau rasanya saja, maka status air sudah berubah. Ya, misalkan ada air yang dia kejatuhan bangkai, misalkan. Ya, rasa dan warna nggak kelihatan, tetap bening. Rasa kita nggak mau merasakan, ya pasti berubah ya. Baunya apalagi, air itu bau sekali karena kejatuhan bangkai. Di sini ada kemungkinan bahwasanya air tersebut cuma berubah satu unsur, yaitu bau. Tetap kita katakan dia telah berubah unsur, maka dia najis. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Baik, nanti lanjut lagi ya insyaallah ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda kepada perempuan-perempuan yang memandikan jenazah putri beliau yang bernama Zainab radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah SAW itu anak-anak beliau meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Nah, ketika Zainab bintu Rasulullah SAW wafat, Nabi SAW katakan kepada para perempuan-perempuan yang memandikan jenazah putrinya, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan." Mandikanlah Zainab sebanyak 3 kali atau 5 kali. Au aktsara min dzalika in ra'aitunna, atau lebih daripada 5 kali kalau kalian mau. Ini dalil bolehnya memandikan jenazah, mengguyurnya sebanyak 3 kali. Jika diperlukan, boleh lebih daripada 3, 5, 6, 7 dan seterusnya, seperlunya. Jadi dasarnya ini, kita nggak perlu berdebat dalam masalah ini ketika terjun dalam pelayanan jenazah. Oh enggak, 3 kali udah, nggak boleh lebih. Oh enggak, boleh lebih, nggak perlu. Ini dasarnya ini, kata Nabi SAW, mandikan 3 atau 5 kali jika kalian membutuhkannya. Bima'in wasidr, dengan air dan daun bidara. Ambil beberapa helai daun bidara, campurkan ke air yang sudah disiapkan untuk memandikan jenazah. Kapan-kapan jika dibutuhkan insyaallah, dan harus kita luangkan, kita adakan daurah pelayanan jenazah seperti memandikan dan mengkafani, sebagaimana telah kita laksanakan di Masjid Al-Mukhlisin. Nah, jemaah sekalian, dengan air bercampur daun bidara. Lalu kata Nabi SAW, "Waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur." Kemudian jadikan guyuran yang terakhir berupa kafur. Kafur itu artinya kamper, kafur barus, atau yang sejenis dengan kafur. Nabi SAW memerintahkan para sahabiyat yang saat itu memandikan jenazah putri beliau untuk mengguyur, menjadikan guyuran yang terakhir berupa air apa? Air kafur, air kamper. Tahu air dicampur kamper seperti apa? Berubah tidak kira-kira? Berubah tidak? Ketika kampernya nggak digerus, misalkan, dia akan berubah wanginya pasti, baunya dia berubah, rasanya juga pasti akan berubah. Ketika kampernya itu digerus, dia campurkan ke dalam air, dia pasti berubah 3 unsurnya, warna, rasa, bau. Saya sampaikan sebelumnya, makna daripada suci mensucikan bagi air, suci artinya tidak najis, mensucikan artinya apa? Air bisa digunakan untuk apa? Berwudu, mandi wajib, dan apa? Memandikan jenazah. Air ini suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai untuk mandi wajib, dan bisa dipakai untuk memandikan jenazah. Memandikan jenazah, guyuran-guyuran pertamanya harus dengan air yang suci dan mensucikan. Kemudian air kamper jadikan di awal apa di akhir? Kata Nabi SAW, jadikan siraman yang terakhir air kafur.
Tayyib, ini membuktikan bahwasanya air suci yang bercampur dengan sesuatu yang suci lalu berubah unsurnya, apa hukumnya tadi? Suci tapi tidak mensucikan. Kemudian dalil tentang air suci bercampur dengan benda najis kalau tidak berubah unsurnya dia tetap suci dan mensucikan adalah hadis Nabi SAW terkait sumur yang bernama sumur Budu'ah. Di zaman Nabi SAW ada sumur namanya sumur Budu'ah. Sumur Budu'ah ini kata para sahabat bahwasanya hiya bi'run yulqa fiha al-hiyad wa luhumul kilabi wan natan. Di zaman Nabi SAW ada sumur Budu'ah. Sumur Budu'ah ini kan letaknya di agak rendah, dataran rendah, yang mana ada kemungkinan karena letaknya rendah limbah-limbah rumah tangga ngalir ke sumur itu. Bahkan kata para sahabat, sumur Budu'ah merupakan sumur yang biasa dilemparkan ke dalamnya bekas darah menstruasi, daging anjing, dan benda-benda berbau busuk. Jatuh ke sumur Budu'ah. Tapi sumur Budu'ah ini sumur yang hidup, airnya mengalir, terjadi proses pembersihan secara alami, dan sumurnya pun besar. Kemasukan daging anjing, kemasukan bekas menstruasi, kemasukan benda busuk, air sumur Budu'ah nggak berubah sama sekali. Apa yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat tentang sumur Budu'ah ini, meskipun sudah tercampur najis, tapi nggak berubah unsurnya, kata Nabi SAW, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air sumur tersebut tetap suci, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Jelas ya? Ya, ini kita nggak perlu ragu-ragu. Ketika misalkan ada bangkai tikus di sebuah sumur, cukup buang tikusnya, lalu ambil kuras beberapa air di sekitarnya. Ketika kira-kira sudah kembali kepada hukum asal, maka dia suci dan mensucikan. Ya, baik. Itu merupakan dalil-dalil yang mendukung kaidah dalam memahami air yang kedua, yang baru saja kita jelaskan. Baik, kita masuk kepada bab terbaru, yaitu babun najasat. Bab benda-benda yang dianggap najis. Bab benda-benda najis atau benda-benda yang dianggap najis. Benda-benda yang dianggap najis. Pertama, kita tidak langsung membicarakan tentang benda-benda tersebut. Yang ingin kita sampaikan adalah pertama tentang definisi najis. Definisi najis. Apa itu najis? Thayyib. Penulis membawakan dari kitab Ar-Rawdatun Nadiyah, yang mana dalam kitab tersebut diterangkan ada 3 sifat najis. Ya, ada 3 sifat najis. Beliau membawakan definisi najis dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Sifat najis yang pertama, kullu syai'in yastaqdiruhu ahlu taba'i'is salimah. Najis adalah pertama segala sesuatu yang dianggap kotor. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang bertabiat baik. Oleh orang-orang yang bertabiat baik. Satu. Yang kedua, sifat najis yang kedua, wa yatahaffazuna anhu. Yang kedua, najis adalah sesuatu yang manusia selalu menjaga diri darinya. Sesuatu yang manusia selalu menjaga diri darinya. Menjaga diri itu menghindar, tidak mau terkena. Itu sifat najis yang kedua.
Yang ketiga sifatnya adalah wa yaghsiluna thiyaba idza asabahum. Najis adalah sesuatu yang apabila terkena pakaian, maka manusia akan mencucinya. Dicontohkan kal'adzarah wal baul, seperti kotoran manusia dan air kencing. Baik. Maka pembahasan ini saya katakan sebagai pembahasan, kalau sebelumnya kaidah-kaidah dalam memahami air, kalau sekarang kaidah-kaidah dalam memahami najis. Bagaimana cara memahami pembahasan seputar najis? Kaidah pertama adalah hendaknya kita memahami definisi najis. Nah, definisi najis disebutkan di sini dengan 3 sifat. Sifat najis yang pertama apa tadi? Segala sesuatu yang dianggap apa? Kotor oleh siapa? Orang yang bertabiat baik. Jadi bukan dikembalikan kepada semua atau masing-masing individu, karena tidak semua individu tabiat atau perangai atau kepribadiannya baik. Di sini kita kembalikan kepada orang-orang yang tabiatnya masih baik. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah menganggap itu sebagai benda yang kotor. Ya. Tapi jangan langsung dipahami berarti setiap yang kotor adalah najis nanti. Jangan pahami demikian, belum. Kita belum memvonis itu. Ya, jadi kita pahami ciri-ciri najis yang pertama adalah benda yang dianggap kotor oleh orang yang bertabiat baik, oleh orang yang berkepribadian baik, oleh orang yang sifatnya masih lurus. Yang kedua, ciri-ciri najis apa? Sesuatu yang manusia selalu menjaga diri darinya, nggak mau terkena. Kalau yang bukan najis kan kita terkena nggak ada masalah, nggak khawatir. Tapi najis itu sesuatu yang kita selalu menghindar, nggak mau terkena. Dan yang ketiga apa? Yang terkena pakaian kita langsung mencucinya. Najis adalah sesuatu yang kalau kena pakaian kita pasti akan segera mencucinya, tidak menunda-nundanya. Nah, ini merupakan definisi najis, namun tambahkan pemahaman untuk 3 sifat najis ini. Untuk menentukan suatu benda sebagai benda najis, kita wajib mendatangkan dalil. Ya, ini kaidah selanjutnya. Untuk menentukan suatu benda sebagai benda yang najis, kita wajib mendatangkan dalil. Ya. Jadi ini 3 sifat najis tadi harus di bawah koridor kaidah yang kedua. Kaidah kedua tadi, kita tidak boleh menentukan suatu benda sebagai benda yang najis, melainkan harus mendatangkan apa? Apa itu dalil? Apa dalil maksudnya? Pernyataan dari mana dalil itu? Quran dan Sunnah dalam hadis. Contoh gini, Pak. Makanya saya sampaikan tadi, jangan langsung pahami sesuatu yang kotor pasti najis, tidak. 3 sifat najis tadi yang dianggap kotor, yang kita selalu menghindar, yang kalau kena baju langsung dicuci, ini semua harus berada di bawah koridor kaidah kedua, di bawah peraturan kaidah kedua. Apa kaidah kedua tadi? Apa tadi kaidahnya kedua? Kita nggak boleh menentukan suatu benda sebagai benda najis, melainkan harus mendatangkan dalil. Berarti 3 sifat najis tersebut berada di bawah peraturan dalil, Quran dan Sunnah. Ketika ada benda yang kotor, yang kalau kena baju kita akan mencucinya dan kita akan menghindarnya, tapi dalam Quran dan hadis nggak pernah disebutkan tentang kenajisannya, maka benda tersebut dikembalikan kepada hukum asal. Apa hukum asal benda? Suci. Contoh, maaf, ingus. Ingus ini kotor nggak? Kotor nggak dia? Kotor. Orang-orang bertabiat baik mengatakan dia kotor. Kemudian kita menghindar tidak? Menghindar. Kalau kena baju gimana? Cuci nggak? Kena baju nih, kelihatan nampak, cuci nggak? Pasti cuci, nggak mungkin terang-terangan. Ya, semua kita pasti malu kalau ada ingus dipakai, kita akan langsung cucinya.
Pertanyaannya, apakah ingus najis? Najis tidak? Kita katakan sebentar, kita lihat dulu. Apakah ada keterangan dari Quran dan hadis yang menyatakan ingus itu najis? Kalau ada, maka ingus itu najis. Kalau tidak ada, meskipun ingus itu jorok, kalau kena baju kita akan cuci, tapi dalam Quran dan hadis nggak ada dalilnya, kita katakan ingus dikembalikan ke hukum asal, yaitu apa? Suci, meskipun jorok. Maka ketika kita mengajak sholat seseorang misalnya, ayo Pak sholat, oh nanti saya nggak enak ketemu Allah, baju saya kotor, banyak pasir. Nanti dulu apa emang nggak mau sholat? Banyak alasan ya. Bajunya kotor berpasir, dia orang pekerja lapangan, bajunya banyak pasirnya. Apakah dia boleh sholat menggunakan baju yang ada pasir-pasirnya? Boleh. Sholatnya sah tidak? Baik. Bagaimana kalau dia mengatakan takutnya di pasir ini ada najisnya, makanya saya nggak sholat dulu? Gimana cara jawabnya, Pak? Takutnya ada najisnya, gimana? Boleh tidak? Kita terima perkataannya. Hah? Gimana cara jawabnya, Pak? Ya? Was-was ya. Kita katakan selama di pasir itu nggak ada najisnya, terang-terangan nggak ada najisnya, maka hendaknya kita mengembalikan pasir itu kepada hukum asal, yaitu suci. Kecuali ada dalil dari Quran maupun hadis pasir itu najis, maka dia najis, dia nggak boleh sholat. Dia harus mengganti pakaian atau mencucinya terlebih dahulu, barulah dia boleh sholat. Inilah kaidah yang kedua. Baik, saya bacakan keterangan terkait kaidah yang kedua ini, cukup disimak saja. Wal aslu fil asya'i al-ibahah wat taharah. Ini ada kaidah juga, boleh ditulis ya. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan suci. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan suci. Ya, saya jelaskan dulu kaidah ini. Ini juga seirama dengan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, guru daripada Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahumullah. Dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, beliau mengatakan wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi wat thiyabi wal hijarah. Hukum asal air, tanah, batu dan pakaian. 4. Hukum asal air, tanah, batu, dan pakaian adalah suci. Hukum asal air, tanah, batu, dan pakaian adalah suci. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Hukum asal segala sesuatu suci dan boleh. Dari kaidah ini, berdasarkan firman Allah yang saya sebutkan tadi belum lama, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah lah yang menciptakan untuk kalian yang di bumi ini semuanya untuk kalian. Allah yang menciptakan yang ada di bumi ini semuanya untuk kalian. Halal dan boleh untuk kalian, termasuk suci. Nah, jemaah sekalian, hukum asal segala sesuatu adalah suci dan boleh, atau boleh dan suci. Contoh, kita ditanya, apa hukum televisi dari Quran dan Sunnah? Gimana cara jawabnya? Apakah ada lafaz televisi di Al-Quran? Sebutkan surat apa, ayat berapa? Dapat hadiah. Umroh lah, umroh. Ya, apakah ada lafaz televisi di Quran? Enggak ada. Ada hadis televisi? Akan ada televisi. Ada? Enggak ada. Apa hukum handphone? Ada di Quran? Hadis? Tidak ada. Kita untuk menjawab pertanyaan apa hukum handphone, apa hukum TV, kita katakan hukum asal TV, hukum asal handphone adalah mubah, boleh. Sampai ada dalil atau indikasi atau sifat-sifat pada benda tersebut yang menjurus kepada keharaman, maka dia hukumnya haram. Televisi halal, boleh. Tapi kalau televisi digunakan untuk menonton perempuan-perempuan yang buka aurat, menonton acara-acara musik, menonton acara-acara perjudian, perdukunan, dan seterusnya, maka TV tersebut menjadi wasilah perantara menuju keharaman.
yang para ulama membuat kaidah lagi, ma la yatimmul haramu illa bihi fahuwa haram. Sebuah keharaman yang tidak sempurna melainkan dengan sebuah perantara, maka perantaranya saja sudah haram. Untuk melihat perempuan yang buka aurat, halal apa haram? Haram. Untuk melihatnya harus pakai TV, maka TV-nya aja udah haram kalau digunakan untuk itu. Tapi kalau TV digunakan untuk misalkan menonton channel-channel Quran, kajian-kajian Islam, ceramah-ceramah masalah agama yang kita butuh untuk itu, maka TV menjadi wasilah kebaikan, dan beli TV tersebut kita akan berpahala. Apa hukum main bola? Sebutkan dalil dari Quran dan hadis hukum main bola. Ada enggak? Ada enggak? Ya, yang enggak hafal Quran juga pasti mikir, enggak apa yakin, nggak perlu mikir lebih dalam, pasti yakin nggak ada lafaz bola di Quran, nggak ada lafaz bola di hadis, tidak ada. Berarti kalau kita ditanya apa hukum main bola, boleh tidak? Boleh, tapi kalau dalam main bolanya ada unsur-unsur keharaman, maka main bola jadi haram. Jangan langsung dipahami main bola haram. Kata Ustadz pengajar fikih di Jamiatul Marwah, heboh nanti, viral ya. Bola haram, apa-apa haram nih. Kelompok apa ini? Kelompok apa jadinya? Bola nggak haram, dia mubah buat olahraga. Apalagi kalau diniatkan olahraga agar sehat badannya, agar kuat, untuk apa? Bisa ibadah kepada Allah, bisa tegak punggung untuk ibadah, maka main bola menjadi berpahala. Tapi kalau dalam main bola ada unsur perjudiannya, fanatik kelompoknya, rela mati demi kelompok itu. Hidupku, matiku untuk nah, misalnya ya, untuk versi apalah pokoknya, hidupku matiku untuk itu. Ini sebuah keharaman. Atau main bola menggunakan kostum-kostum yang diharamkan. Sekedar info Pak, buka aurat itu diharamkan dalam Islam. Orang main bola pahanya kelihatan. Paha bagi laki-laki aurat bukan? Aurat, kata Nabi SAW, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Paha kelihatan, dosa kita. Berarti main bola haram dong? Enggak langsung begitu. Main bola boleh, kostumnya haram, maka kita berdosa. Nah, maka yang main bola bisa pakai celana 3/4, nggak usah malu juga kan, untuk olahraga. Niat kita kan bukan untuk ikut-ikut tren kekinian, bukan untuk ikut-ikut mereka, tapi niat kita untuk olahraga, murni untuk keringat agar kita sehat. Oh nggak bisa, nggak sesuai dengan peraturan FIFA. Loh kok FIFA? Kita mau sehat. Peraturan-peraturan Nabi SAW. Dan faktanya kita nih para santri, kita lihat di pesantren, santri main bola celana panjang tuh. Bukan celana sepaha, bukan 3/4, celana panjang santri itu. Santri olahraga celana panjang, bela diri celana panjang, semua celana panjang. Karena kita nggak boleh pakai celana pendek, auratnya kelihatan. Bisa, sehat. Tujuan utama kita olahraga buat apa? Sehat, bukan buat ngikutin peraturan FIFA-nya. Ya enggak ada masalah itu. Apa hukum bersepeda? Goes tipis-tipis. Apa hukumnya? Hah? Mubah, boleh. Tapi kalau gara-gara bersepeda kita fanatik terhadap komunitas tertentu, al-wala, kecintaan dan berlepas diri dibangun atas kelompok itu, yang kita marah kalau kelompok ini dicela, kita senang kalau kelompok ini senang. Ini udah gak bagus ini. Kemudian bersepeda menggunakan kostum yang membuka aurat. Bersepeda gabung dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Bercampur baur, bercanda, foto-foto, salam-salaman dan seterusnya. Oh, sepedanya nggak salah, nggak dosa. Olahraganya nggak salah, tapi proses menuju itunya yang salah. Nah, maka itu semua mubah, boleh. Maka salah kalau ada orang, ya sudah jangan pakai mic, jangan pakai TV, jangan pakai handphone. Di zaman Nabi nggak ada, nggak gitu konsepnya. Zaman Nabi, andai di zaman Nabi teknologi sudah ada, Nabi pasti pakai. Tapi karena di zaman Nabi teknologi nggak mendukung, apalagi Arab. Mungkin waktu itu belum ditemukan minyak bumi sebagai alat untuk membuat teknologi-teknologi, belum ditemukan. Jazirah Arab waktu itu ditinggalkan oleh para penjajah karena merasa nggak ada nikmat-nikmatnya di Arab itu. Ya, Nabi SAW nggak menggunakan ini, nggak menggunakan kipas angin, nggak menggunakan televisi, nggak menggunakan media-media karena zaman itu belum ada. Maka boleh menggunakan ini, boleh menggunakan segala macam di dunia ini sampai ada bukti-bukti yang menjurus kepada keharaman, maka dia haram.
Begitupun hukum asal segala sesuatu adalah suci. Tadi ada 4 benda yang saya sebutkan. Apa tadi? Hukum asal suci? Air, batu, tanah, dan pakaian. Ya, kita hukum asal air, tanah, dan semuanya adalah suci. Ini udah azan belum? Udah azan ya? Sepertinya udah azan sepertinya ya. Sudah ya? Baik, saya akan teruskan penjelasan seputar kaidah ini setelah sholat isya, insyaallah. Jangan pulang dulu Pak ya, belum selesai urusan kita nih Pak ya. Kita teruskan setelah sholat isya insyaallah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Cek satu. Cek satu. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan. Kita masih membicarakan seputar kaidah dalam memahami najis. Dan telah kita jelaskan sebelum sholat isya tadi ada 4 benda yang disebutkan oleh para ulama, yang mana benda-benda tersebut hukum asalnya adalah suci. Karena ada kaidah umum yang mengatakan, dan sudah kita bicarakan tadi, hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan suci. Maka kita nggak boleh menyatakan ketika ditanya tentang sesuatu, suatu kegiatan, suatu perbuatan, kita katakan maka dia haram, hukum asalnya tidak. Ya, kata para ulama, wal aslu fi adatinal ibahah. Hukum asal adat, kebiasaan, termasuk kegiatan atau perbuatan apapun boleh hukum asalnya. Kita nggak boleh mengatakan ketika ditanya apa hukum olahraga, olahraga hukum asalnya haram, tidak. Kita wajib mengembalikan kepada hukum asal. Karena diantara perbuatan dosa adalah menghalalkan yang haram dan juga mengharamkan yang halal. Ya, kita mengatakan minuman keras itu halal, ini dosa besar. Dan ternyata mengatakan olahraga adalah haram, ini pun dosa. Kedua-duanya nggak boleh kita lakukan. Karena Allah lah yang menghalalkan untuk kita semua yang ada di bumi ini. Benda-bendanya termasuk kegiatan-kegiatannya. Sampai ada dalil perincian pengecualian yang menyatakan benda tersebut najis, benda tersebut atau makanan atau minuman tersebut haram, atau kegiatan tersebut haram, dan seterusnya. Justru para ulama membawakan kaidah hukum asalnya haram ini pada kaidah ibadah dan syariat. Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menyatakan tentang perintahnya. Kita ditanya misalkan, saya ingin agar hati saya khusyuk, saya canangkan tiap pagi jam 9 pagi, pas jam 9 saya akan mengucapkan subhanallah 1000 kali. Agar hati saya tenang, mulai besok setiap jam 9 pagi saya akan mengatakan atau mengucapkan subhanallah 1000 kali. Ini ibadah bukan? Ibadah bukan? Artinya dia niatnya ibadah bukan? Ya, niatnya ibadah.
Tapi ternyata kata para ulama, al-aslu fil ibadah al-hadhr. Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menyatakan tentang perintahnya. Karena yang membuat syariat, yang memerintahkan ibadah siapa? Siapa? Allah. Yang berhak membuat syariat siapa? Allah, bukan kita, bukan manusia. Maka kita nggak boleh sembarangan membuat sebuah ibadah semau kita. Nah, kembali kepada pembahasan jamaah sekalian. Ya, 4 benda ini ada di muka bumi dan semuanya kita temukan, yaitu tanah, air, bebatuan dan juga pakaian. Hukum asal semuanya suci sampai ada dalil atau bukti yang menyatakan tentang kenajisannya. Hukum asal air, kita ditanya tentang air laut, kita ditanya tentang air sungai. Maka apapun warna dan rasanya, aslinya seperti itu Allah ciptakan, maka dia suci. Kemudian kita ditanya tentang tadi air ya. Yang kedua tanah. Kita duduk di luar di teras. Setelah duduk di teras, baju kita ada pasir-pasirnya. Kita ditanya oleh seseorang, apa hukum baju saya karena terkena pasir? Boleh nggak buat sholat? Boleh tidak? Boleh tidak? Nah, apa hukum asal pasir? Suci. Karena nggak ada dalil yang menyatakan tentang kenajisan pasir. Tanah pun demikian. Kita nggak boleh mengatakan saya bukannya nggak mau sholat, saya mau, tapi baju saya kena tanah, takutnya tadi saya duduk di tempat yang ada najisnya. Kira-kira perkataan ini benar atau tidak? Tidak, nggak benar. Karena kita wajib kembalikan ke hukum asal. Tanah itu kita katakan dia suci. Kita nggak boleh memvonis dia najis sampai ada bukti yang jelas. Ya sama seperti kita memvonis seorang muslim, dia sholat berjamaah bersama kita, nggak boleh kita langsung mengatakan bisa jadi orang ini buruk. Siapa tahu dia orang buruk? Tidak. Zahir seorang muslim, dia datang ke masjid, sholat berjamaah bersalaman dengan kita, kita katakan mudah-mudahan dia orang baik, dia orang soleh. Hukum asalnya dia orang baik. Kenapa? Bukti-buktinya menyatakan demikian. Dia sholat berjamaah, dia tidak membuat onar, dia tidak berbuat kerusakan. Gak boleh tahu-tahu ada orang datang ke masjid, kita katakan siapa tahu dia orang buruk, siapa tahu. Ya, kita wajib memvonis ini ada kaidah-kaidah hukum asal yang harus kita terapkan. Kemudian hukum asal bebatuan. Ya, kita memegang bebatuan di luar, kita gunakan ya, atau kita memegangnya, menyandar kepadanya dan seterusnya, maka dia suci, gak ada masalah. Termasuk tembok, termasuk jenis bebatuan adalah tembok. Kita ragu-ragu nih, mau nunggu di halte, nunggu bis di halte. Yang kita tahu, halte itu biasa dikencingi sama anak-anak nongkrong. Kita ingin nunggu bis di halte, kita nggak menemukan bau pesing, kita nggak menemukan cairan-cairan air-air apa yang indikasi itu air kencing, nggak ada. Haltenya bersih-bersih aja. Maka kalau ingin menyender, nyender saja, nggak apa-apa. Bersandar saja. Baju kita terkena tembok halte tersebut, suci apa najis? Suci. Hukum asal bebatuan itu suci. Kita nggak boleh vonis dia sebagai najis sampai ada bukti. Kemudian juga pakaian. Kata para ulama, pakaian juga hukum asalnya suci. Contoh, di sejadah ini ada kucing kencing dan kita nggak membersihkannya. 3 hari kemudian kering sudah. Bekas kencingnya tadi kering. Baunya pun nggak ada. Warna, rasa apalagi udah nggak ada semuanya. Maka kita katakan sejadah tersebut meskipun belum sempat dibersihkan, najisnya sudah hilang, maka dia kembali kepada hukum asal. Spray kasur, atau spray di kasur, diompoli sama anak, dan kita lupa membersihkannya, kita lupa mengeringkannya, kita lupa menjemur. Besoknya sudah kering, karena mungkin di kamarnya ber-AC gitu, sehingga mudah kering lagi kasurnya. Kita lupa, oh iya di pojok sana ada bekas ompol anak. Kita cek udah kering kasurnya. Spraynya pun kering. Wajib kita cuci tidak? Wajib cuci? Wajib ya? Enggak. Kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal pakaian itu apa? Suci sampai ada bukti yang menyatakan tentang kenajisannya. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami melihat seekor anjing bolak-balik Masjid Nabawi, kencing di temboknya. Dan kami tidak melihat satu orang sahabat pun yang membersihkannya. Ya, anjing tersebut masuk ke Masjid Nabawi, kencing di tembok. Sahabat gak ada yang bersihkan. Kenapa? Kenapa alasannya?
Karena dia kering sendiri, apalagi di Jazirah Arab kan temboknya terbuat dari tanah liat, udaranya kering. Tembok dikencingi oleh anjing, nggak lama kemudian kering lagi, kembali ke hukum asal. Oleh karena itu para sahabat nggak ada yang membersihkannya. Karena tembok tersebut beberapa saat kemudian dia kembali kepada hukum asal. Apa hukum asal tembok? Suci sampai ada bukti yang kuat tentang kenajisannya. Kalau dikencingi oleh anjing, setelah dikencingi kan masih basah, jelas dia najis. Ada buktinya, kelihatan. Beberapa jam kemudian kena udara, kena sinaran matahari, dia kering. Maka kita nggak boleh lagi memvonisnya sebagai benda yang najis. Kita kembalikan kepada hukum asal. Jelas sampai sini, jelas ya? Jelas ya? Baik. Kemudian dibacakan kembali keterangannya. Wal aslu fil asya'i al-ibahah wa taharah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, boleh, dan taharah, suci. Faman za'ama najasata 'ainin ma fa'alaihi bid-dalil. Barang siapa yang menyangka najisnya sesuatu, maka dia wajib mendatangkan apa? Dalil. Fa inna hadha bihi fadzalika. Kalau dia bisa mendatangkan dalil, maka perkataannya diterima. Ya, dia mengatakan, oh kencing itu najis, mana dalilnya? Ada, sebutkan, nanti kita akan bacakan. Oh berarti diterima perkataannya. Kalau dia mengatakan jangan nyender di tembok itu, kenapa? Siapa tahu najis, diterima tidak perkataannya? Terima tidak perkataannya? Tidak. Ya, wa in ajaza anhu aw jaa bima la taqumu bihi al-hujjatu fal wajibu alaina al-wuqufu ala ma yaqtadhihi al-asl wal bara'ah. Apabila seseorang memvonis suatu benda sebagai benda yang najis dengan dalil yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dia memvonis sebagai najis tapi nggak bisa mendatangkan dalil yang kuat, nggak bisa mendatangkan argumen atau hujjah yang kuat. Kewajiban kita adalah mengembalikan benda tersebut kepada hukum asal, dan hukum asal benda tersebut adalah al-bara'ah. Bara'ah itu artinya berlepas diri, artinya ketika dia vonis benda itu sebagai najis, aslinya adalah bara'ah. Benda itu berlepas diri dari najis, artinya apa? Suci. Ya, ada orang asal vonis, oh dia najis ini najis, ini najis, nggak pakai dalil, atau bawa dalil tapi ngarang. Pasir itu najis. Kenapa alasannya? Siapa tahu, kan kebanyakan kucing kencing di pasir atau buang air di pasir. Siapa tahu pasir-pasir yang ada ini sudah terkontaminasi. Nah, dia mengatakan siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu. Dalam hal ini, maka perkataannya lemah, hujahnya lemah, tidak bisa diterima. Termasuk mungkin ketika ada pertanyaan, apa hukum air zaman sekarang? Ditakutkan hujannya itu mengandung zat-zat kimia. Jadi air hujan sekarang itu mengandung zat kimia sehingga mengalir dalam keadaan zat kimianya belum hilang. Lalu kita pakai air hujan itu untuk mandi, untuk wudu, jangan-jangan tidak sah. Kenapa? Karena masih ada zat-zat kimianya. Benar tidak? Benar tidak? Datangkan buktinya. Bukan mendatangkan istilahnya opini-opini pribadi. Begitu juga ini masalah benda ya, apalagi kepada sesama muslim ya. Kita ambil faedah di sini, keluar dari pembahasan sedikit, apalagi sesama muslim, kita nggak boleh asal vonis. Zahirnya dia baik, ya kita katakan dia baik. Kecuali kalau zahirnya dia buruk, dia nggak mau sholat, dia sedang minum minuman keras. Ini baik apa buruk kira-kira? Ada orang lagi minum minuman keras nih. Kalau kita mengatakan dia orang buruk, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Siapa tahu hatinya baik, Pak. Itu dia. Kalau hatinya baik, nggak mungkin dia, karena perbuatan, perkataan, cerminan hati. Tolak ukurnya hati. Kalau hatinya baik, zahir, penampilan, kemudian sikap, cara bicara pasti baik. Kalau hatinya buruk, pasti omongannya juga buruk, sikapnya juga buruk, perbuatannya juga buruk, termasuk dia sedang menenggak minuman keras, kita katakan dia orang buruk. Kenapa? Dia sedang mengerjakan perbuatan buruk. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik semua anggota tubuhnya. Semuanya, lidahnya juga baik. Kalau segumpal daging ini buruk, maka semuanya tubuhnya pun akan buruk. Segumpal daging yang dimaksud apa? Al-qalbu, hati. Nah, kita vonis
Ya nggak boleh sempat serampangan, bahwa dia orang buruk. Bahwa dia kayaknya judes nih orangnya. Kenapa? Ekspresinya kayaknya judes. Oh enggak bisa. Belum tentu. Siapa tahu dia sedang banyak pikiran, ya. Siapa tahu dia habis ditagih sama orang, kan gitu. Kita nggak tahu, dia habis banyak problem, datang ke masjid dia murung, masam. Orang-orang gak ada yang disalamin sama dia. Orang ngajak ngobrol dia jawab seringkas-ringkasnya. Nggak boleh kita vonis bahwa dia orang buruk nih, belum tentu juga. Karena zahirnya nampaknya dia nggak berbuat buruk. Dia hanya sedang sedih. Beda kalau yang tadi itu minuman keras. Dia zahirnya nampak tidak? Nampak buruk tidak? Nampak dia. Diajak sholat gak mau, banyak alasan. Ini buruk apa baik ini? Dia benar-benar dia nggak mau. Oh nanti aja lah saya sholatnya kapan-kapan kalau sempat lah, saya lagi sibuk soalnya. Sibuk apa dia? Nah baik, itulah dia jamaah sekalian kaidah dalam menentukan suatu benda sebagai benda yang najis. Simpelnya, mudahnya, hukum asal suatu benda adalah suci sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Dan untuk menentukan suatu benda sebagai benda najis, kita wajib mendatangkan apa? Dalil. Kalau dalilnya nggak ada, maka kita nggak boleh vonis dia sebagai najis. Sampai-sampai kalau misalnya, ini saya katakan misalnya, air kencing itu nggak ada dalilnya dari Quran dan hadis dan pemahaman para ulama, nggak pernah menyebutkan air kencing. Kita katakan air kencing kembalikan kepada hukum asal, yaitu apa? Suci. Tapi alhamdulillah air kencing ada dalilnya. Dalil yang menunjukkan tentang kenajisannya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, mungkin kencing-kencing kiai dibuat berkah-berkah itu, buat menyembuhkan penyakit. Alhamdulillah ada dalilnya, alhamdulillah. Kita bersyukur. Kotoran pun demikian. Baik ya. Sampai sini jelas ya? Insyaallah ya. Baik, sebelum saya bacakan benda apa saja yang dianggap najis, ada pertanyaan mungkin yang mengganjal? Sebelum saya ini, ya takut lupa mungkin mau nanya di akhir sesi. Jelas semuanya insyaallah ya? Baik, kita masuk ke pembahasan inti. Wa mimma qamat dalilu ala najasatihi, benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil. Benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil. Pertama dan kedua ya. Pertama air kencing manusia, dan kedua kotorannya. Pertama air kencing manusia, yang kedua kotorannya. Alhamdulillah dua-duanya ada dalilnya. Kita bacakan terlebih dahulu hadis yang menunjukkan akan najisnya kotoran manusia. Ammal ghaid, adapun kotoran manusia, fali hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun." Apabila salah seorang di antara kalian sendalnya menginjak kotoran, apabila salah seorang di antara kalian sendalnya menginjak kotoran, maka tanah adalah pembersih baginya. Maka tanah adalah pembersih baginya, bagi sendal tersebut ya. Nabi SAW bersabda, apabila sendal kalian menginjak kotoran, al-adha. Al-adha artinya asal maknanya gangguan. Dan al-adha, gangguan ini enggak cuma kotoran, bisa berupa duri, bisa berupa benda-benda tajam yang lain selain duri, atau benda-benda berbahaya. Termasuk diantara makna adha adalah kotoran. Dalam hadis ini pemahaman para ulama, al-adha, gangguan yang dimaksud adalah kotoran manusia atau kotoran yang lainnya. Kata Nabi SAW, apabila sendal kalian menginjak kotoran, maka debu atau tanah adalah pembersih baginya. Artinya begini, di zaman Rasulullah SAW mereka terbiasa menggunakan terompah atau sendal, termasuk ketika mereka menunaikan ibadah sholat. Ketika mereka sholat, masuk Masjid Nabawi, mereka nggak buka sendal. Kenapa? Karena lantai masjidnya masih masih pasir. Kalau sekarang boleh nggak? Marah DKM nanti. Ya, sini pakai sendal. Tapi bukan berarti hukumnya hilang.
Hukum sholat pakai sendal, pakai sepatu, pakai kaos kaki, boleh. Bahkan sesekali kita praktekkan, artinya nggak mesti sendal, kan bisa kaos kaki. Boleh. Nah, Nabi SAW dalam hadis lain di luar daripada kitab ini, Nabi SAW memerintahkan para sahabat kalau mau masuk masjid, cek sendal dulu. Hendaknya dia membalikkan kedua sendalnya, lalu lihat apakah ada kotoran atau tidak. Kalau ada, maka gesekkan ke tanah. Di sini Nabi SAW menyatakan bahwasanya kotoran yang hinggap di sendal bisa dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara apa? Gesekkan ke tanah. Berarti di antara faidahnya adalah tanah bisa digunakan sebagai alat pembersih. Gesek-gesekkan terus sampai kira-kira hilang kotorannya, maka kembali suci. Faidah yang berikutnya merupakan pembahasan yang sedang kita bicarakan, bahwa kotoran itu najis. Apa buktinya kotoran najis? Pada lafaz apa di hadis yang saya diktekan tadi? Pada lafaz apa? Apabila sendal kalian menginjak kotoran, maka tanah adalah pembersih baginya. Pada lafaz apa bahwa kotoran menunjukkan kotoran itu najis? Apa? Ya, kalau kotoran itu enggak najis, maka Nabi enggak akan perintahkan untuk apa? Menggesekkan ke tanah. Tapi karena kotoran itu najis, Nabi katakan tanah adalah pembersih. Maksudnya apa? Bersihkan dengan tanah. Ini menunjukkan bahwa kotoran itu najis, harus segera dibersihkan. Resikonya kalau seseorang sholat menggunakan sendal yang ada kotorannya, sholatnya sah apa tidak? Sah tidak? Sholat pakai sendal yang ada kotorannya? Tidak sah. Nabi SAW juga pernah mengimami para sahabat sholat pakai sendal. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat Nabi lepas sendal. Para sahabat melihat Nabi lepas sendal, mereka lepas sendal juga ketika sholat tanpa membatalkan. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW menjawab, tadi Jibril datang kepadaku mewahyukan bahwa di bawah sendalku ada kotoran. Lalu Nabi melepaskan sendalnya ketika sholat tanpa membatalkan. Resikonya kalau Nabi tetap pakai itu sendal, padahal di bawahnya ada najisnya, maka sholatnya batal. Kita pun demikian, sama. Lagi sholat, tiba-tiba ada kotoran cicak hinggap di pakaian. Kalau bisa langsung dihilangkan, dibuang ke samping kiri. Atau dengan tisu kita ambil, kemudian buang di luar teritorial tempat sholat kita. Maka boleh, silahkan. Atau jatuh ke pecinya buka. Sholat teruskan. Boleh, nggak masalah. Yang jadi permasalahan kalau kotoran cicaknya basah, baru nyetak. Lagi hangat-hangatnya itu ya. Jatuh basah ke baju, nggak mungkin dibersihkan, disingkirkan tambah menyebar ya. Dalam hal ini apa respon kita? Gimana sikap kita? Buka baju ya, aurat terbuka ya. Gimana responnya? Batalkan sholat, cuci dulu sampai bersih, ulang sholat lagi. Karena diantara syarat sahnya sholat adalah suci dari najis yang hinggap di pakaian, badan dan tempat sholat kita. Jelas ya? Ini bukti bahwa kotoran itu najis. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menggesekkan sendal kalau sendalnya nginjak kotoran. Kotoran di sini Nabi nggak menyebutkan apakah kotoran manusia atau kotoran hewan. Yang jelas bahwasanya di zaman Nabi sangat mungkin menginjak kotoran manusia, sangat mungkin kita katakan. Karena keadaan toilet zaman itu yang tidak secanggih toilet sekarang. Ya, entah mereka mungkin dengan cara menggalinya ketika ingin buang air besar atau seperti apa, sangat mungkin, tidak mustahil menginjak kotoran manusia. Nah, maka ini dalil yang sangat jelas yang difahami oleh kita, menunjukkan kotoran itu najis. Jadi kotoran tuh nggak ada yang suci, meskipun kotorannya kiai, kotorannya ulama, kotoran nabi sekalipun najis. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa kotoran para nabi, termasuk nabi kita Muhammad SAW, suci. Yang ada riwayatnya adalah keringat beliau berkah, ingus beliau dan ludah beliau nggak pernah jatuh ke tanah, karena para sahabat memperebutkannya karena berkah. Ingat, yang ada dalil tentang keberkahan ludah dan keringatnya cuma ada pada tubuh Rasulullah SAW. Jangan disamakan dengan yang lain. Oh, berarti ludah kiai berkah, ludah ustadz berkah, jauh beda. Cuma Nabi SAW yang berkah.
Abu Bakar As-Siddiq ludahnya berkah tidak? Keringat beliau berkah tidak? Belum ada riwayat yang menyatakan tentang berkahnya keringat Abu Bakar. Padahal Abu Bakar As-Siddiq manusia termulia setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah manusia paling mulia atau sahabat Nabi yang paling mulia dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Masing-masing Nabi kan punya pengikut setia, ya? punya sahabat. Masing-masing Nabi punya pengikut. Pengikut terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tapi nggak ada riwayat Abu Bakar As-Siddiq ludahnya berkah, keringatnya berkah. Ya, yang ada hanya Nabi SAW. Baik. Yang kedua, hadis tentang najisnya air kencing manusia. Sedikit lagi ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan bala fil masjid faqama ilaihi ba'dul qaum, bahwa salah seorang Arab Badui, Arab pedalaman, kencing di masjid. Ya, ada Arab Badui, Arab pedalaman. Jadi Arab Badui itu jemaah orang Arab yang tinggal di padang pasir. Mereka sibuk dengan mereka jauh dari perkotaan, karena mereka sibuk dengan perkara mereka. Mereka jauh dari perkotaan dan mereka nggak punya ilmu. Pedalaman versi Arab itu maksudnya di padang pasir. Terkadang mereka hidup nomaden. Ya, ketika ada sumber kehidupan, mereka hinggap, ketika nggak ada mereka hijrah, pindah. Mereka menggembala kambing atau unta, dan hidup mereka keras sekali. Kehidupan mereka keras. Jauh dari majelis ta'lim, jauh dari pendidikan, jauh dari ilmu, makanya mereka suka ngomong sembarangan. Dan mereka tidak sopan kepada Nabi SAW. Termasuk di antara bentuk ketidaksopanan mereka, salah seorang di antara mereka, Arab Badui, datang ke masjid kencing di pojokan. Bukan sholat, tapi kencing. Gimana respon kita kira-kira ngeliat orang datang ke masjid kencing? Yakin, sesabar-sabar kita pasti marah. Para sahabat di sini marah, memarahi. Faqama ilaihi ba'dul qaum, maka bersegera melarang Arab Badui tersebut beberapa kaum dari para sahabat. Dalam sebuah riwayat, para sahabat memarahinya, menghardiknya. Lalu Nabi SAW melihat pelaku kejahatan ini adalah Arab Badui, nggak punya ilmu. Bagaimana respon Nabi kepada orang yang nggak punya ilmu yang bersalah? Ternyata Nabi tidak ikut memarahi. Nabi SAW katakan kepada para sahabat, da'uh wa la tuzrimuh. Biarkan, jangan dimarahi, jangan dilarang. Nabi justru melarang para sahabat untuk melarang Arab Badui itu untuk kencing. Biarkan dia kencing. Karena kalau dia lagi kencing dimarahi, dia akan lari sambil kencing-kencing nantinya. Berceceran. Yang harusnya najis cuma di pojok kemana-mana nanti. Susah bersihkannya. Yang kedua, madharat lebih besar, yaitu apa? Lagi asik-asiknya kencing dimarahi, dia akan berhenti mendadak. Dan itu menyakitkan. Nabi SAW tidak diutus untuk menyakiti siapapun. Dan Nabi tidak pernah diutus untuk membawa syariat yang memberatkan umatnya. Nabi tahu yang kencing ini Arab Badui, belum punya ilmu, jangan dimarahi. Dalam sebuah riwayat lengkapnya hadis ini, Nabi SAW mengatakan bahwa ini adalah masjid, tidak layak dibuang ke dalamnya kotoran dan najis. Ya, lalu Nabi SAW minta seember air, dan Nabi SAW fasabbahu alaih, beliau menyiramkan kencing tersebut dengan air seember. Dalam sebuah riwayat yang menyiramkan salah seorang sahabat. Artinya Nabi minta air seember, siramkan ke bekas kencingnya. Dari hadis yang mulia ini diambil kesimpulan bahwa kencing itu najis. Pada lafaz apa? Apa buktinya? Nabi menyiramkan bekas kencingnya Arab Badui ini dengan air seember. Kalau kencing itu enggak najis, maka Nabi enggak akan menyiramkan, biarkan saja. Tapi karena kencing manusia banyak, saat itu harus dibersihkan dengan air seember. Diambil juga kesimpulan dari hadis ini bahwasanya hukum asal dalam menasehati adalah lemah lembut, bukan kasar, bukan caci maki. Kaidah dari para ulama, hukum asal menasehati, hukum asal berdakwah adalah ar-rifq wal lin, lemah lembut. Maka salah kalau kita punya kaidah nasihati itu harus kasar, harus tegas, harus marah. Enggak, dia nggak bisa dilembutin, harus dimarahi. Enggak. Hukum asalnya, langkah awal kita lembut dulu. Lembut nggak bisa, tegaskan. Tegas nggak bisa, marah karena Allah, tapi jangan pakai hawa nafsu. Nabi pun demikian, langkah awalnya lembut dulu, lemah lembut. Ar-rifq wal lin.
Karena bisa jadi dengan sikap kita yang lemah lembut kepada orang yang nggak punya ilmu, kan dia nggak punya ilmu di sini. Si Arab Badui ini dia kencing mana tahu hukumnya, dia nggak tahu hukumnya. Maka jangan langsung dimarahi. Ketika melihat bagaimana kelembutan dakwah Nabi SAW, si Arab Badui tersebut mengatakan apa? Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Karena enak, orang sekasar apapun ngelihat orang lembut enak, senang, adem, dengernya enak. Kalaupun mau menolak, menolak dengan cara yang baik. Pak, ayo Pak, sholat. Sudah azan. Oh iya iya, silakan silakan, kan gitu enak. Pak, Bapak kok nggak sholat, mau neraka apa gimana Pak? Berantem itu nanti. Ya, kalau semua pendakwah kayak gitu, Islam nggak menyebar nanti. Akhirnya apa? Bisa jadi dia nggak mau sholat nantinya selama-lamanya gara-gara ajakan yang kurang bijak. Ya, ini kesimpulan yang sangat berharga sekali jemaah sekalian. Nah, diambil kesimpulan bahwa dari dua hadis ini bahwasanya air kencing dan kotoran manusia itu najis, tidak ada yang suci siapapun orangnya. Maka ya salah kalau ada orang mengambil keberkahan lewat kencing ustadznya, kencing ulama, kencing wali dan seterusnya. Sedangkan kencing ini najis dan Nabi nggak akan menganjurkan kita untuk mengonsumsi yang najis-najis. Boleh nggak kencing buat pengobatan? Pengobatan dengan air kencing manusia maksudnya. Kalau unta nanti ada babnya. Pengobatan dengan air kencing manusia boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena Allah nggak mengizinkan, kata Abdullah bin Mas'ud, Allah tidak mengizinkan pengobatan kalian diambil dari jalur yang haram. Baik, sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Fadhalna. Pakaian baik. Ya. Apakah taib? Baik, masya Allah, pertanyaan bagus ya. Berhubungan dengan istri. Apa sih berhubungan itu? Sok polos saya. Berhubungan tuh apa sih maksudnya? Tolong diperjelas. Jadi seseorang berhubungan suami istri, tapi kan gak langsung mandi, ya. Dan Nabi membolehkan kalau ketika suami menggauli istrinya pada malam hari, gak langsung mandi, gak apa-apa. Tapi Nabi memberikan keringanan, cukup wudhu saja. Nanti mandinya sebelum sholat subuh, mandinya atau sebelum sholat tahajud kalau dia mau tahajud. Nah, maka ketika seseorang menggauli istrinya dan menunda mandi wajib, ketika tiba waktunya mandi wajib, ketika tiba sholat subuh, dia mandi wajib, tapi celana yang tadi atau pakaian yang kena ada mungkin spermanya dan seterusnya, apakah boleh dipakai lagi atau harus dibersihkan dulu atau seperti apa? Sperma itu tidak najis. Yang lebih tepat bahwa sperma itu suci. Berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha, aku mengerik bekas spermanya Nabi SAW sebelum Nabi sholat. Jadi Nabi sebelum sholat, bajunya itu ada sperma kering, Aisyah kerikkan. Setelah dikerik, nggak ada riwayat Aisyah mencucinya, tidak, tapi langsung Nabi pakai. Ya, karena sperma termasuk benda yang suci, tidak najis, meskipun diperdebatkan oleh para ulama, benar yang lebih sahih, lebih tepat pendapatnya bahwa sperma itu suci. Maka kalaupun mau pakai pakaian yang tadi silahkan, kalaupun tidak pun silahkan. Ya, kalaupun tidak, tapi jangan meyakini kita nggak mau pakai gara-gara dia najis. Enggak, dia nggak najis. Ya, karena ada kemungkinan pakaian tersebut kena sperma. Berbeda kalau sekiranya pakaian tersebut kenanya madhi. Madhi itu air syahwat. Suami bercanda dengan istrinya tanpa ada timba masuk ke dalam sumurnya, tanpa bersetubuh maksudnya. Dia bercanda, bermesraan, tiba-tiba sang suami ngerasa ada air mengalir yang keluar dari kemaluannya. Dalam keadaan syahwat tetap meninggi. Kalau sperma ketika keluar syahwat menurun. Kalau air madhi ketika keluar syahwat tetap tinggi, itu air madhi. Kalau kenanya air madhi, maka air madhi, air syahwat sama kayak air kencing, najis. Cuma kan pertanyaan di sini ada kemungkinan terkena sperma tadi, maka nggak masalah. Iya, oh salah. Iya. Bercampur dengan madhi maksudnya.
Baik, kalau yang keluar sudah sperma, maka madhi nggak keluar. Itu hikmah dari Allah. Kalau yang keluar madhi atau madhi saja, sperma saja. Madhi itu mirip seperti muqaddimah. Artinya pembukaan sebelum keluarnya sperma, dia keluar air, mengalir, syahwat tetap memuncak. Kemudian timba masuk ke sumur, terjadi hubungan atau pergaulan. Maka setelah itu sperma yang keluar. Dan ambil yakinnya. Itu kaidah gampangnya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan hilang karena keraguan-raguan. Yakinnya itu madhi, jangan dipakai. Kalau yakinnya itu madhi, air syahwat, jangan dipakai karena najis. Yakinnya itu sperma, maka dia suci. Ya. 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 Kembali suci kalau memang airnya madhi. Tapi kalau sperma lebih aman lagi sudah. Baik, tenang ya berarti ya. Tidur nyenyak malam ini berarti ya. Takutnya tidur nyenyak kepikiran gitu ya, masya Allah ya. Kadang penasaran ya, masya Allah. Tapi was-was sahih ya. Takutnya nggak sah salatnya. Barakallahu fiik. Ada lagi terakhir, kalau ada penutup ya, silakan. Nah, menggunakan pakaian basah ketika sholat, berkeringat misalkan, atau kehujanan ya, baik. Kita rincikan. Kalau basahnya basah kuyup yang menyebabkan lekuk tubuh terceplak, atau dia memakai baju putih basah sehingga kulitnya tampak. Dalam hal ini diantara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Aurat orang sholat itu dari pundak sampai lutut. Laki-laki auratnya kan pusar sampai lutut, tapi kalau lagi sholat pundak wajib tertutup. Ketika dia sholat menggunakan baju putih, kebetulan nggak pakai baju dalam, gara-gara bajunya basah, terlihatlah dadanya, perutnya terceplak. Dalam hal ini dia seakan-akan membuka aurat, maka tidak sah sholatnya. Kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum laisa ala atiqaihi syai'. Allah nggak akan menerima sholat kalian yang di pundaknya nggak ada apa-apa, artinya kelihatan aurat berupa pundaknya. Tapi kalau basah-basah sekedarnya tidak sampai berceplak lekuk tubuh, tidak sampai terterawang warna kulit, nggak ada masalah. Dan itu boleh. Nabi SAW memerintahkan seorang perempuan yang bajunya kena darah menstruasi, Nabi perintahkan untuk membersihkannya. Bersihkan dengan cara dikerik, kemudian dilap basah, kemudian disiram dengan air, lalu thumma tusalli fihi, kata Nabi SAW, sholatlah dengan baju itu. Jadi setelah najisnya dibersihkan kan basah, dengan air kan basah kan. Kata Nabi SAW, sholatlah dengan baju itu. Ada kemungkinan si perempuan tersebut sholat menggunakan baju yang setelah dibersihkan ada basah-basahnya. Boleh nggak masalah. Tapi kalau sampai gara-gara basah terterawang warna kulit, ada orang pakai baju putih, kadang dia nggak sadar ya, terlalu tipis, akhirnya kehujanan, dia sholat punggungnya, perutnya kelihatan, punggungnya kelihatan, pinggangnya kelihatan, maka batal. Wallah. Nah, baik, semoga bermanfaat apa-apa yang kita sampaikan, semoga jadi ilmu atau ilmu yang bermanfaat dan juga pahala jariah insyaallah bagi kita yang semangat untuk menyampaikannya. Kita akan teruskan faedah-faedah selanjutnya pertemuan berikutnya 2 pekan mendatang, semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.